Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan Jokowi yang laporkan Rocky Gerung ini disorot Komnas LPKPK. Soal apa? Tempo.co Jakarta. Akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita yang dinyatakan ditolak itu tidak benar. Sekarang laporan sudah resmi diterima oleh Bareskrim Mabes Polri. Ini buktinya laporan kami hari ini. Dengan adanya laporan hari ini yang sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri, maka saudara Rocky Gerung harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kenapa Rocky Gerung? Ya biar berproses ya. Jadi begini, Rocky Gerung itu kan Pak Jokowi tidak akan ngadu. Jadi tidak akan ada pengaduan dari Pak Jokowi, delik aduannya. Tetapi kan laporannya banyak, bukan hanya delik aduan. Saya tidak tahu yang mana nanti akan berlanjut ke pengadilan, tapi yang saya tahu pengaduannya bukan hanya delik aduan, tapi delik-delik lain yang sekarang sedang diproses oleh Polri. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Barikade 98, salah satu organisasi relawan Jokowi, menuai sorotan dari Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan atau Komnas LPKPK. Komnas LPKPK menyebut Benny pernah menerbitkan surat keputusan Kepala BP2MI nomor 328 tahun 2022 yang membebankan biaya penempatan kepada pekerja migran Indonesia atau PMI ke negara tujuan Taiwan. Komnas LPKPK minta Jokowi evaluasi Benny. Wakil Sekjen 1 Komnas LPKPK Amri Abdi Piliang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi kinerja Benny sebagai Kepala BP2MI dalam memimpin institusi tersebut. Amri menyebut kinerja Benny harus dievaluasi apakah yang dilakukannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Hal ini sangat penting agar semua tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan tanpa terjadi overlapping dengan kementerian atau lembaga, serta dapat menekan praktik penjeratan utang yang marak terjadi di negara tujuan Taiwan dan Hong Kong, yang merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, ujar Amri, seperti dilansir dari Tempo, Ahad 6 Agustus 2023. Amri mencontohkan salah satu alasan kinerja Benny harus dievaluasi karena pernah menerbitkan surat keputusan Kepala BP2MI nomor 328 tahun 2022 yang membebankan biaya penempatan kepada PMI ke negara tujuan Taiwan. SK tersebut kemudian digugat ke PT UN karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 melarang pembebanan biaya penempatan kepada PMI. Namun setelah sidang pertama dilaksanakan, beberapa hari kemudian dicabut objek gugatan tersebut untuk menghindari gugatan LBH Komnas LPKPK dan digantikan dengan keputusan Kepala BP2MI nomor 50 tahun 2023 yang nilai biaya penempatannya di markup lebih tinggi dari surat KPK nomor 328 tahun 2022, ujar Amri. Ia mengatakan aturan yang membebankan biaya penempatan kepada PMI merupakan perbuatan melanggar hukum dan telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya orang lain dan atau diri sendiri dan atau korporasi. Tindakan itu dinilai mengakibatkan terjadinya tindak pidana penjeratan hutang yang merupakan bagian dari TPPO.